Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan juga bisa menerima perkuliahan hari ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai inventory. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita juga bahas mengenai inventory, bedanya adalah metode pencatatannya. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas inventory dengan metode pencatatan periodik. Sedangkan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai metode pencatatan perpetual. Bedanya apa sih, gitu kan? Kalau kemarin periodik itu diinformasikan bahwa keluar masuknya barang tidak dicatat secara rinci. Jadi ketika ada barang beli ya dicatat, tapi ketika keluar tidak dicatat secara rinci, nanti mereka akan melakukan stok opnam untuk pengecekan barangnya. Sedangkan di metode perpetual ini, barang keluar masuk itu dicatat secara rinci. Jadi keluar tanggal 3 tercatat, ada catatannya. Keluar tanggal 5 tercatat, beli tanggal 6 tercatat juga. Nah, karena ini tercatat secara rinci, maka perlu adanya kartu stok. Kartu stok itu juga dibuat berdasarkan masing-masing barang yang dijual. Misal mie. Mie itu kan ada rasa-rasanya ya, ada rasa ayam bawang, misalnya ada rasa soto, maka mie untuk ayam bawang itu satu kartu stok. Mie ayam soto satu kartu stok. Jadi kartu stok itu untuk satu jenis dan tipe barang. Jadi nggak bisa bercampur-campur gitu ya, karena kan kita fokus pada pencatatan barang yang terjual. Maka biasanya untuk barang-barang kebutuhan pokok itu jarang menggunakan metode perpetual. Karena kan dia harus dicatat perinci gitu ya, kecuali sistemnya sudah menggunakan komputerisasi. Nah, dengan adanya pencatatan secara terinci, maka BPP ini diketahui tidak lagi di akhir. Di akhir seperti periodik kan kita menghitung BPP di akhir ya, tapi ini bisa diketahui ketika ada barang yang keluar. Gitu. Dan ada catatan BPP pada setiap penjualan. Nah, pada metode perpetual, ada jurnal khusus untuk persediaan. Jadi ini bedanya untuk pencatatan jurnalnya. Di metode periodik, pembelian barang yang hanya dicatat sebagai pembelian, tidak sebagai persediaan. Di penjualan pun, ya hanya kas pada penjualan. Sedangkan di perpetual dituliskan kembali kasnya berapa, penjualannya berapa, BPP-nya berapa, persediaan berapa, sehingga kita bisa tahu berapa laba kotor di setiap barang yang dijual. Kan kalau laba kotor masih ingat ya teman-teman, penjualan dikurang BPP. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya. Ya, PT Aneka adalah distributor monitor komputer. Pada akhir bulan Maret 2020, perusahaan ini memiliki sejumlah persediaan monitor sebanyak 40 unit dengan harga satuan 800.000. Jadi ini menjadi persediaan awal ya, 40 unit 800.000. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan April nih. Tanggal 5 ada membeli tunai, tanggal 8 ada membeli kredit, tanggal 10 ada menjual tunai, tanggal 14 ada menjual kredit, tanggal 22 ada menjual secara kredit. Nah, teman-teman, di dalam metode periodik pun sama seperti perpetual, ada pencatatan LIFO, FIFO, LIFO, dan average. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kartu stok. Karena dia harus dicatat secara rinci, maka dia harus ada kartu stok. Contoh nih ya, pada April tanggal 1 tahun 2020, tadi kan diinformasikan ada persediaan 40 unit. Ya, jadi 40 unit harga satuannya 800.000 di total 32 juta. Lalu tanggal 5 beli lagi nih 50 unit. Harganya 900.000 di total 45 juta. Nah, ini masuk, kolom keluar, kolom saldo. Ketika masih persediaan awal, dia langsung masuk ke kolom saldo. Nah, lanjut di tanggal 5 ada pembelian, maka masuk di kolom masuk. Di tabel masuk ini langsung kita pindahkan ke saldo. Ada 50 dengan harga 900.000. Lalu di tanggal 8 ada pembelian 40 unit, dipindahkan lagi seharga 1 juta. Lalu kita total ada 130, ini total nilainya 117 juta. Jadi artinya sehingga tanggal 8 kita punya 130 unit tadi komputer dengan harga 117 juta. 117 juta. Lalu di tanggal 10 ada penjualan barang sebesar 40 unit. Sebesar 70 unit. Ya di soalnya tadi, maka ketika ada penjualan barang kita masukkan ke dalam kolom keluar. Ini ada unit harga BPP di kolom keluar. Karena ini sistemnya FIFO,
first in first out, maka barang yang masuk pertama adalah keluar pertama, sehingga di tanggal 10 ini kita catat secara rinci 70 ini diambil dari, kita lihat di saldo. Ada yang pertama ada apa? Ada 40 unit, maka kita pindahkan di sini 40 unit. Kenapa nggak 70 unit langsung? Karena memang di harga 800.000 cuma ada 40 unit. Jadi kita ambil harga 800.000 ini yang ada 40 unit. Lalu sisanya 30 unit, maka kita turun ke langkah kedua. 900.000 dikali 30. Ini kita pindahkan ke sini. Nih ya, pertama 40 unit kita pindahkan ke sini. Lalu kurangnya adalah 30 unit kita pindahkan ke sini. Dan kita total. Ini yang disebut dengan BPP. BPP itu biaya pokok penjualan, di mana diambil dari nilai pembelian barangnya. Nah, lanjut setelah kita tanggal 10 ada pengeluaran, kita tulis saldonya. Di tanggal 10 ini ada saldo berapa lagi? Itu. Tadi kan di sini udah habis ya, jadi kita tidak turunkan. Lalu yang 50 ini masih tersisa 20 unit karena tadi di sini diambilnya 30 unit. Kita turunkan 20 unit dengan harga satuan 900.000 dan selanjutnya 40 unit dengan harga satuan 1 juta. Gitu, ini boleh langsung ditutup ataupun nanti dulu ketika nanti ada pembelian. Jadi dia ditutup saldonya berapa unit ketika akan ada penjualan. Nah, tanggal 14 ada pembelian lagi nih. Jadi di sini kita tulis 30 unit, harganya 1.200.000, maka kita pindahkan di sini 30 unit 1.200.000. Di total saldo terakhir setelah tanggal 14 adalah 90 unit. Nah, di tanggal 22 ada pembelian sejumlah 65 unit. Nah, 65 unitnya ini dari mana? Kita ambil dari lanjut tanggal 22 ini ada pengeluaran sebesar 65, artinya barang yang terjual ada 65 unit. Kita ambil dari mana? Kita ambil lagi dari apa? Saldo yang pertama. Saldo yang pertama tersisa ada 20, berarti di sini ambil 20 unit dengan harga satuan 900.000. Lalu yang kedua kan masih kurang ya, butuhnya 65. Ambil lagi dari sini 40. Kelewat. 40 dengan harga satuan 1 juta. Masih kurang lagi nih. Kita ambil lagi dari sini 5 unit. Dengan harga 1.200.000. Maka setelah dari 90 dikurang 65 ada 25 juta dengan harga satuan terakhir adalah 1.200.000. Ini adalah nilai saldo dari persediaan barang dagang yang tersisa. Nah, BPP-nya dari mana? Kita nggak usah lagi ngitung BPP, tapi kita hitung saja. BPP-nya ini 59 ditambah dengan 64. Gitu. Ini metode FIFO. Ya. Di metode LIFO, ini masih sama soalnya ya, tapi kita lihat di bagian keluar. Ini di bagian keluar ini ada perbedaan karena apa? Karena tadi kalau FIFO adalah first in first out, jadi saldo yang paling awal, harga saldo yang paling awal diambil terlebih dahulu untuk dikeluarkan, sedangkan kalau LIFO yang paling terakhir. Di sini ada persediaan barang 40 unit, harga satuan 800.000, tanggal 5 beli lagi 50 unit, tanggal 8 beli lagi 40 unit. Maka ketika ada barang yang dijual 70 unit, kita ambil dari catatan saldo terakhir yaitu di 40 unit ini. Dengan harga satuan 1 juta. Jadi di sini kita turunkan 40 unit harga satuan 1 juta, masih tersisa 30 kita ambil dari atasnya. Oke, kita di sini kita taruh 30 unit dan jadilah 70 unit dengan BPIP-nya 67 juta. Nah, lanjut kita di sini tulis saldonya. Kalau saldonya mah tetap ya, nggak usah kalian membuat catatannya seperti LIFO. LIFO itu hanya untuk di barang keluar. Tapi di saldo kita turunkan tetap yang pertama adalah 40 unit. Lalu yang kedua adalah sisa dari 50 unit ini. 50 dikurang 30 tadi di sini, berarti sisanya adalah 20 unit. Nih. Lalu di sini ada pembelian lagi tanggal 30. Dan ada pengeluaran tanggal 22. Nah, 30 ini kita taruh di sini. Ya, lalu 20-nya 360 ya, masih kurang.
masih kurang 35, ambil dari 25, masih 20, masih kurang 15, ambil dari harga unit di 40. Jadi di sini ada 1.200.000, kita pindahkan, lalu 900.000, dan yang terakhir 800.000. Maka di total 65 unit. Dengan BPP-nya 66 juta, maka total BPP dengan metode LIFO adalah 67 ditambahkan dengan 66. Gitu. Nah, total persediaan akhirnya di saldo ada 25 unit dengan harga satuannya 800.000 dengan nilainya 20 juta. Gitu ya. Jadi kalau ada FIFO, lihat di saldo persediaan yang paling atas untuk barang yang akan dikeluarkan, sedangkan LIFO lihat di saldo persediaan yang paling bawah. Karena kan asumsinya yang paling bawah ini adalah yang terakhir kali masuk ke dalam pencatatan, terakhir kali masuk ke dalam gudang barangnya. Lalu average. Di average ini kita taruh juga sama di persediaan awal 40 unit 800.000, lalu ada pembelian 50 unit 900.000 harga satuannya, ada pembelian lagi 40 unit harga satuannya 1 juta. Maka di total 130 unit dengan nilainya 117 juta. Lalu untuk mendapatkan harga yang akan diambil untuk harga keluarnya berapa, itu dari nilai dibagi unit. Jadi 117 juta dibagi 130 sama dengan 900.000. Maka ketika ada tanggal 10 penjualan barang 70 unit, kita ambil harga dari sini. Harga satuannya 900.000 ini adalah harga satuan rata-rata dari barang yang tersedia. 130 dikurang 70, maka saldo terakhir kita 60 unit. Ada lagi pemasukan tanggal 30 dengan harga satuannya 1.200.000. Maka untuk jadi ketika ada barang masuk, kita hitung lagi harganya. Gitu. Ketika barang belum masuk, harganya kan 130 dikurang 70, 60 unit dengan harga terakhir 900.000 harga rata-ratanya. Nah, ketika ada barang masuk lagi, kita hitung lagi berapa harga rata-ratanya, karena kan nominal harga satuannya berbeda. Jadi 90 juta dibagi 90 sama dengan 1 juta. Nah, tanggal 22 ada beli 65 unit, maka di sini harga satuannya adalah 1 juta. Gitu, BPP-nya 65 juta. Total BPP dari metode average adalah 63 ditambah 65. So, tetap ya, walaupun dengan perpetual atau periodik, average ini adalah metode yang paling simple. Tapi ya, kita harus mempelajari semuanya karena di perusahaan nantinya tidak hanya average doang, ada yang menggunakan metode FIFO, ada yang menggunakan metode LIFO. Nah, ini contoh jurnalnya. Ya, kita di persediaan masih sama, di tanggal 8 persediaan juga karena ada pembelian, masih sama nominalnya. Di tanggal 10 kan ada penjualan. Nah, di sini di kas pada penjualan sama nominal 84 juta, yang berbeda adalah BPP-nya. Metode FIFO BPP-nya 59 juta, metode LIFO BPP-nya 67 juta, metode average BPP-nya 63 juta. Dan juga tanggal 22 ini juga sama, BPP-nya berbeda. 64, 66, 65. Maka ketika BPP berbeda, kita jumlahkan. Di BPP FIFO tadi 59 tambah 64, itu ada di mana? Lihat di kartu stok ya. Lihat di kartu stok lagi. Lalu metode LIFO 67 sama 66, metode average 63 dan 65. Maka ditotalkan berbeda. Ya. Nah, berapa laba kotornya? Seperti yang sudah kita pelajari, laba kotor itu dari penjualan dikurang BPP. Jadi silahkan teman-teman hitung ya. Setelah dihitung lalu komentar di kolom diskusi. Oke, tuliskan laba kotor yang sudah kalian hitung di kolom diskusi dan juga uraikan juga langkah-langkahnya untuk memperoleh laba kotor. Oke, sekian materi dari hari ini. Silahkan kalian pelajari kembali. Silahkan diputar ulang videonya ini dan
Silahkan mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Oke ya, kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Have fun semuanya. Semoga hari kalian bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.